Selamat pagi Pak Thomas, salam sehat selalu. Selamat pagi RRI, salam jumpa. Baik, Pak Thomas sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dan profisiat ya untuk Bawaslu NTT ini meraih penghargaan dari Bawaslu Republik Indonesia. Ya, Pak Thomas bisa ceritakan ini apa dasar pertimbangan pemberian penghargaan ini Pak bagi Bawaslu NTT sendiri? Aduh, suaranya jauh sekali, tapi saya coba dapat tangkap Mhm. informasi tadi yang disampaikan. Terkait dengan penghargaan yang diberikan oleh Bawaslu RI, ini sebenarnya penghargaan yang kedua Mhm. terkait dengan soal pemberian keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan sengketa hasil Pilkada 2020. Dan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Bawaslu RI ini sebenarnya sebagai bagian tugas yang menjadi tanggung jawab Bawaslu dalam proses pengawasan Pilkada 2020 terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam pokok permohonan di Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mendapat informasi yang objektif terkait dengan soal-soal yang diangkat oleh pemohon dalam sengketa hasil Pilkada 2020. Seperti itu, Ibu Kini. Baik. Nah, ini juga seperti yang kita ketahui ini Pak Thomas ya bahwa di tahun 2020 ini ada 9 kabupaten di NTT yang melaksanakan pemilihan serentak dan 5 Ya. kabupaten peserta Pilkada 2020 di NTT ini menyelesaikan PHP-nya ya, perselisihan hasil Ya. pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin bisa diinformasikan ini Pak Thomas ya, kabupaten mana saja kah dan apa permasalahan yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi? 5 kabupaten itu diantaranya Kabupaten Makassar Barat, kemudian Kabupaten Sabu, kemudian Kabupaten TPU, kemudian Kabupaten ada 5 kabupaten saya Iya. tidak ingat. Intinya dari persoalan yang diangkat ke Mahkamah Konstitusi itu terkait dengan hasil yang kemudian menurut pemohon itu tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang sesungguhnya. Kemudian ada juga terkait soal mempersoalkan terkait soal pendaftaran pemilih, kemudian terkait dengan soal money politik juga diangkat pada saat sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Oke, dan Bawaslu NTT mendampingi hal tersebut ya hingga selesai dan pendampingan konkretnya seperti apa nih Pak Thomas yang diberikan? Oke, pendampingan yang dimaksud itu sesungguhnya kami di provinsi ini gugatan itu ditujukan ke objeknya itu ada di KPU kabupaten yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian terus pendampingan yang dimaksud itu Bawaslu provinsi mendampingi teman-teman di 5 kabupaten yang ada sengketa itu. Kemudian dari mulai proses penyusunan keterangan sampai penyampaian hasil penyusunan keterangan tertulis di konstitusi dan pendampingan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak hanya Bawaslu provinsi tetapi juga Bawaslu kabupaten dan Bawaslu RI. Biasanya proses itu Bawaslu RI beri kewenangan penuh pada Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten untuk melakukan proses pendampingan di Mahkamah Konstitusi. Dan apabila Mahkamah Konstitusi memandang penting untuk menghadirkan teman-teman di kabupaten untuk menyampaikan keterangan tertulis, itu juga bisa langsung disampaikan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian pendampingan itu tidak pernah luput dari setiap jadwal persidangan yang dijadwalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi setiap jadwal persidangan, proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi NTT dan teman-teman di 5 kabupaten yang disebut itu tidak pernah absen, maksud saya, tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah tidak hadir dalam proses penyampaian keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi. Saya perlu informasikan
ini sebenarnya bentuk tadi seperti yang saya sampaikan di awal, tanggung jawab Bawaslu. Dalam proses pengawasan itu kami menyampaikan hal-hal yang sangat objektif terkait dengan soal apa yang dipersoalkan oleh pemohon pada saat mengajukan dalil-dalil di Mahkamah Konstitusi. Sehingga ada keseimbangan informasi. Misalnya soal di TPS ini suaranya sekian misalnya menurut pemohon, tetapi kemudian KPU menyampaikan tidak, harusnya sekian. Nah, kira-kira Bawaslu hasil pengawasannya seperti apa? Nah, ini yang dimaknai terkait soal apa sih sesungguhnya keterangan tertulis yang disampaikan oleh Bawaslu. Jadi intinya Bawaslu menyampaikan seluruh hasil pengawasan dari semua tahapan yang dipersoalkan oleh pemohon di dalam pokok permohonannya. Begitu, Mbak. Baik. Katanya. Ya, nah mungkin secara singkat saja Pak, karena kita dibatasi dengan waktu ya. Bawaslu juga meraih 2 penghargaan, yaitu penghargaan keterbukaan informasi publik dengan predikat informatif dari Komisi Informasi NTT, dan 1 penghargaan dari Bawaslu RI untuk keterbukaan informasi publik dengan predikat informatif. Nah, apa komitmen dari Bawaslu NTT terkait ini, dan juga ini jelang Pesta Demokrasi 2024 nanti nih Pak, apa komitmen Bawaslu? Secara singkat saja Pak, silakan. Komitmen kami ini terus kami tingkatkan. Dan kami pertahankan, mudah-mudahan ke depan Bawaslu tetap menjadi lembaga yang terpercaya dalam konteks pengawasan, juga menyampaikan informasi-informasi publik terkait dengan tugas pokok dan fungsi kami sebagai pengawas pemilu. Seperti itu, KPM. Baik, terima kasih Pak Thomas untuk informasinya pagi hari ini. Sukses terus untuk Bawaslu NTT, dan semangat terus dalam melaksanakan pengawasan bagi penyelenggaraan pemilu. Salam sehat Pak, salam tangguh. Salam sehat, terima kasih RRI. Pro 1, Kanal Inspirasi.